izin merekam ya Ustazah. نعم تفضلي. Tafadholi ya Ustazah. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا عليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. نهاركن سعيدة أمهاتي وأخواتي. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Pada kesempatan hari Jumat siang ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam majelis ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir pada majelis ilmiah online ini sebagai di antara penuntut ilmu yang ikhlas. Niatnya dalam menuntut ilmu adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berada di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahamannya para salafus salih rahimahumullahu jami'an. Ummahati wa akhwati rahimani wa rahimakunallah. Sebagaimana yang mungkin tertulis dalam undangan ataupun dalam flyer, insyaallah pada kesempatan siang hari ini Ana akan sedikit menyampaikan nasihat ya. Nasihat yang utamanya adalah untuk Ana pribadi dan mudah-mudahan untuk ummahati wa akhwati. Judul daripada kajian ataupun majelis kita pada siang hari ini adalah 10 hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa meraih amal terbaik di awal bulan Zulhijjah ini. Sebelum kita memulai pelajaran ya ummahati wa akhwati, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, di antara adab-adab dalam menuntut ilmu adalah yang pertama kita betul-betul membersihkan hati kita dari setiap hal yang mungkin mengganggunya, seperti dosa dan maksiat, agar hati yang merupakan wadah dari ilmu mudah menerima ilmu tersebut dan juga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Kemudian sebagaimana para ulama mencontohkan bahwasannya ilmu itu diikat dengan tulisan. Maka bagi ummahati wa akhwati yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, maka tulislah, dawwinu. Ya. Adapun yang mungkin sulit karena bisa jadi hadir dalam majelis ilmu ini sambil mengerjakan hal lainnya ataupun mungkin sedang di jalan atau sedang safar, maka mudah-mudahan bisa menyimak semaksimal mungkin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Ummahati wa akhwati, alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita sudah memasuki bulan haram yang terakhir ya. Sebelum kita membahas mengenai bulan haram yang terakhir ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu bulan haram ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Baik, apakah ada di antara umat dan akhwat yang mau bantu membacakan ayatnya? Boleh mungkin raise hand, kemudian nanti dibukakan mikrofonnya oleh musyrifah. Atau bantu bacakan terjemahannya ya. Ana akan bacakan terlebih dahulu ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Baik, ada yang mau bantu membacakan terjemahannya? Terjemahan dari surat At-Taubah pada ayat yang ke-36. Tafadholi raise hand yang mau membantu membacakan. Nah, tafadhali ukhti. Mah. Nah, Tafadholi oke. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang keempat itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. dalam bulan yang 4 itu, bukan yang keempat Habibati. Dalam bulan yang empat itu. ahsanti, barakallahu fiik. Baik. Ummahati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jazakillahu khairan ukhti Hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Makanya kita dapati baik itu bulan Hijriyah, penanggalan Hijriyah ataupun penanggalan Miladiyah. Miladiyah itu adalah Masehi. Kedua-duanya memiliki jumlah bulan itu 12. Ya. Maka dalam 12 bulan tersebutlah Allah menetapkan diciptakannya langit dan bumi, dan di antaranya terdapat 4 bulan haram. Ya, dan itulah ketetapan syariat agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Baik. Berbicara mengenai 4 bulan haram, apakah yang disebut dengan bulan haram itu, ummahat dan akhwat? Bulan haram itu adalah bulan yang mana dahulu ketika zaman Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman untuk mengadakan perang. Ya, makanya disebut dengan bulan haram. Karena bulan diharamkannya berperang. Kenapa berperang diharamkan pada bulan-bulan tersebut? Karena difokuskan untuk safar, difokuskan untuk pergi haji, difokuskan untuk pergi umrah. Nah, maka dilarang pada bulan tersebut untuk mengerjakan peperangan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya hari ini. Apakah masih berlaku? Pada 4 bulan tersebut tidak boleh dilakukan peperangan. Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya sudah nasakh, sudah dihapus. Jadi hanya berlaku di zaman Rasulullah SAW saja. Dan sebagian mengatakan bahwasannya hukumnya masih sabat, ya, masih digunakan. Taib. Al-khulasah, kesimpulannya ummati wa akhwati. Ya, bulan-bulan haram ini adalah bulan di mana orang-orang yang mengerjakan amal salih di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau ada 12 bulan, maka 4 bulan ini spesial. Setiap amal salih dilipat gandakan pahalanya. Namun, hati-hati juga. Karena setiap dosa akan dilipat gandakan azabnya. Ya, dosanya akan dilipat gandakan. Maka apa saja 4 bulan tersebut, ummahat dan akhwat? Kita bisa lihat dalam hadis. Ya, ini yang disebut dengan tafsir Al-Quran bil hadis. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Baik. Setelah ini Ana minta bantuan lagi ya, yang bantu baca terjemahan hadisnya.
Silakan angkat tangan dulu habibati. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadarak hayati yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum thalathatun mutawaliyatun dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajabu mudarra alladhi baina jumada wa sya'ban. Baik. Tafadhali ukhti. Siapa tadi ada yang angkat tangan? Nah, fadhal, ada yang mau baca? Silakan ukhti Laila. Yes. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan. Zulqaidah. Kita harus baca Zulqaidah ya, ini terjemahannya. Ya, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. HR Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ummahati wa akhwati, apa saja bulan-bulan haram tersebut? Ketika kita membaca ayatnya, kita belum tahu apa bulan haram tersebut, tapi kemudian dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, az-zaman, setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun itu, ya, di dalam 1 tahun penanggalan Hijriyah ataupun Miladiyah, terdapat 12 bulan. Dan di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu kita sebut dengan bulan yang suci. Suci dari qital, dari peperangan ya. 3 bulannya berturut-turut. Nah, ini jadi mudah dihafalkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya. Dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab, yang mana letaknya adalah antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya. Maka ummati wa akhwati, dari hadis ini kita akan mengetahui bahwasanya kita saat ini berada di bulan haram yang terakhir dari tahun 1446 Hijriah. Kalau di bulan pertama dari bulan haram di tahun ini kemarin, ya tahun lalu ya, bukan tahun lalu, awal tahun, di bulan Muharram. Kemudian yang kedua di Sya'ban. Kemudian yang ketiga kemarin yang baru saja kita lalui, Zulqa'dah. Dan saat ini kita berada di tanggal 3 Zulhijjah. Ya. Maka bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram yang terakhir. Pada 4 bulan ini, umat dan akhwat harus sudah mencatat atau sudah termindsetkan dalam diri bahwasanya pada 4 bulan ini ketika umat melakukan amal salih, ibadah dan amal salih akan dilipat gandakan pahalanya. Namun kebalikannya, hati-hati ketika mengerjakan dosa, maksiat, ini pun juga akan dilipat gandakan azabnya. Nah, maka baik bagi kita untuk mengenal nama-nama bulan dalam penanggalan Hijriyah. Ini akan menyulitkan ketika kita tidak hafal. Ya, nanti kita nggak tahu ini bulan apa ya penanggalan Hijriyahnya. Karena punya keutamaan bulan-bulan haram ini. Keutamaannya tadi ya, ummati wa akhwati. Dilipat gandakan setiap amal salih dan dilipat gandakan azab untuk setiap maksiat dan dosa. Baik. Maka ummat dan akhwat, kita akan bahas bulan yang terakhir dalam bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini al-awail atau awailuhu, 10 hari pertamanya memiliki keutamaan yang begitu indah. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Siapakah Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir adalah salah seorang mufassir. Ya, mufassir itu artinya ahlu tafsir. Orang yang ahli dalam bidang pemaknaan Al-Quran. Beliau mengatakan, "Tsumma ikhtassa min dzalika 4 ashhurin." Dari 4 bulan tadi ya yang terdapat dalam surat At-Taubah atau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut dan menjadikannya bulan haram. Ya, jadi
bulan tersebut adalah bulan-bulan yang khusus. Dan Allah jadikan melakukan perbuatan dosa pada saat itu lebih besar, sedangkan beramal salih diberi pahala lebih besar juga. Iya. Dan kita ketahui bulan Zulhijjah ini salah satu bulan haram. Maka dari tanggal 1 kemarin di hari Rabu, atau dari malam Rabunya ya, karena kalau penanggalan Arab itu dimulai dari ba'dal maghrib. Setiap amal salih yang kita kerjakan akan dilipatkan pahalanya. Dan dosa akan menjadi lebih besar. Maka bagi kita untuk semangat maksimal mengerjakan amal salihnya, dan harus berhati-hati dalam mengerjakan dosa dan maksiat. Pada hari-hari yang biasanya kita sudah hati-hati. Pada hari-hari di bulan ini lebih hati-hati lagi. Kita masih punya kesempatan 27 hari lagi dan setengah hari ini. Ya. Taib. Kemudian ummahat dan akhwat, wabil khusus bulan Zulhijjah ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhai keduanya, karena ayahnya Ibnu Abbas ini adalah adalah seorang sahabat juga, ya. Jadi namanya aslinya bukan Ibnu Abbas, nama aslinya ini Abdullah. Ayahnya namanya Abbas. Nah, Al-Abbas ini salah seorang sahabat. Makanya kalau anak dan ayahnya sama-sama perawi hadis, maka akan disebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menerangkan, "Ma min ayyamin." Ya, suatu hari dia mendengar Rasulullah SAW berkata, "Ma min ayyamin." Tidak ada satu amal salih ahabbu fiha, yakni ma min ayyamin al-amalu salih fiha, tidak ada satu amal salih di dalamnya ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, melebihi amal salih yang dikerjakan pada hari-hari ini. Hari-hari ini yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, bentuk perkataannya adalah pertanyaan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula dari jihad di jalan Allah? Karena para sahabat mengetahui, ummahat dan akhwat, bahwasannya jihad di jalan Allah ini adalah amal yang pahalanya paling besar. Qal sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih besar pahalanya daripada jihad di jalan Allah. Tapi ada lanjutannya, illa, kecuali rajulun, seorang pemuda, kharaja binafsihi, berangkat jihad dengan jiwanya, wa malihi, dan juga hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', namun tidak ada yang kembali satupun dari keduanya, tidak kembali dengan jiwanya pun tidak kembali dengan hartanya. Artinya apa? Syahid. Maka kalau dibandingkan dengan seorang yang berjihad dan dia syahid, mati syahid, tidak kembali dengan jiwanya dan tidak pula kembali dengan hartanya, maka dia lebih besar pahalanya dibandingkan 10 hari pertama, dibandingkan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau hanya sekedar jihad, kemudian dia kembali lagi dengan jiwa dan hartanya, artinya dia selamat, maka masih lebih besar pahalanya amal-amal yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 2438. Ummati wa akhwati, ketika mendapatkan dalil, ya, diperiksa habibati, ya, karena al-ustadzah, al-muallim, guru juga manusia. Kalau sekiranya ada hadis yang tidak sahih derajatnya, tinggalkan. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya, kalau ada yang keluar daripada ucapan rahimahullah, bukan datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih, utruk, maka tinggalkan. Karena yang harus diikuti adalah perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang sanadnya jelas. Baik, maka dari hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Zulhijjah, yaitu
amal salih yang dilakukan di 10 hari pertamanya lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Baik. Jadi tadi yang pertama kita sebutkan bahwasanya bulan Zulhijjah termasuk bulan haram, yang mana bulan haram tersebut setiap amal salih itu dilipat gandakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, secara khusus dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan bahwasannya bulan Zulhijjah 10 hari pertamanya ini lebih dicintai daripada amalan di hari-hari yang lain. Kemudian ummahati wa akhwati, keutamaan berikutnya masih keutamaan bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ma'ruf ya di surat Al-Fajr. Insyaallah sebagian umat dan akhwat mungkin sudah hafal ya. Yang belum hafal harus lebih semangat lagi menghafalnya karena ini termasuk surat-surat qasir. Surat-surat pendek di juz 30. Dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walayalin 'ashr." Dan demi malam yang 10. Pada ayat ini Allah menggunakan kalimat sumpah ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah ini menunjukkan keutamaan sesuatu itu. Artinya layalin 'ashr, malam yang 10 ini adalah sesuatu yang utama. Akan tetapi para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ini 10 malam yang mana? Apakah 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksudkan dengan hari yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bisa dibuka pada tafsir Imam Ibnu Katsir di jilid yang ke-14 halaman 390. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur al-ulama atau kita sebut dengan mayoritas ulama. Walaupun mungkin sebagian ulama lainnya ya ada yang mengatakan ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, akan tetapi pendapat yang lebih kuat menyatakan ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Artinya ummati wa akhwati, 10 hari pertama bulan Zulhijjah utamanya bukan hanya di siang harinya saja, tapi siang dan malam harinya ini utama. Ya, pernah dijelaskan oleh sebagian asatidz kita bahwasannya kalau Ramadan 10 hari terakhirnya malamnya yang utama. Dan kalau 10 hari pertama Zulhijjah siang harinya saja. Tapi ketika Anda baca dalam tafsir mengenai ayat ini, para ulama lebih banyak menjelaskan bahwasannya ini yang utama siang dan malamnya. Artinya kita harus semangat ini ummah dan akhwat. Masih punya setengah dari hari ini dan ada 7 hari ke depan atau mungkin 6 hari ke depan. Kita masih bisa gunakan untuk meraih keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan keutamaan yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Afwan, wa sanata allati ba'dah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162, dan hadis ini membicarakan mengenai keutamaan puasa Arafah. Yang mana puasa hari Arafah itu letaknya di hari ke-9 dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini menunjukkan keberkahan dan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena salah satu hari dari 10 hari ini merupakan hari terbaik. Sampai dianjurkan untuk berpuasa. Dikatakan ini juga hari terbaik seseorang untuk berdoa. Ya, karena ini waktu diijabahnya doa. Ya, Nabi SAW bersabda, Siyamu yawmi Arafah ahtasib. Puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan asanata allati qablah, dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin mendapatkan atau meraih keutamaan ini? Kita ketahui ummah dan akhwat habibatil ghaliyat, kita adalah manusia biasa yang banyak sekali melakukan maksiat dan dosa. Maka kita butuh waktu-waktu yang menarik seperti ini untuk bisa menghapuskan dalam satu waktu dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan.
Kemudian ada lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tapi alasaf ana belum sematkan di sini. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya doa, khairud doa, ad-doa yaumil arafah, adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka hadis ini diambil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini kitab berisi tentang doa dan zikir-zikir, dan menyebutkan bahwasanya hari Arafah adalah waktu yang sangat utama untuk berdoa. Dan ini berlaku baik yang pergi haji maupun yang tidak pergi haji. Ya, maka yang tidak pergi haji perhatikan kapan waktu Arafahnya ya. Atau sebagian ulama mengatakan ini berlaku sepanjang tanggal 9 tersebut. Ya, sudah ummahat dan akhwat berpuasa, kemudian kita tahu keutamaan doanya orang yang berpuasa itu akan dikabulkan ya. Nah, maka ini kita juga mendapatkan keutamaan bahwa ini hari terbaik seseorang berdoa. Ya, maka Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali juga menegaskan dalam kitabnya bahwasanya keutamaan doa di hari Arafah ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin di berbagai tempat. Kapan mulainya? Kalau kita melihat waktu Arafah ya, umat dan akhwat, itu berarti setelah zuhur sampai maghrib. Jadi umat dan akhwat mulai berdoanya dari ba'da zuhur sampai ba'da maghrib di negerinya ya, di sini. Nah, tapi sebenarnya seluruh hari Arafah tanggal 9 tersebut ini adalah waktu mustajab doa. Jadi manfaatkan sepanjang hari untuk berdoa. Kalau bisa, sebagaimana umat dan akhwat ketahui, kalau bulan Ramadan punya yang utama itu 10 hari terakhir ya. Alhamdulillah biasanya kalau 10 hari terakhir sebagian kita mungkin sudah libur dari pekerjaan, atau misalkan mungkin anak-anak kita sudah libur ya, jadi tidak banyak yang dikerjakan selain di rumah. Nah, tapi di hari Arafah ini kadang-kadang kita di hari Arafah ini kita cuma punya kesempatan tanggal 9 saja. Maka ini manfaatkan waktunya. Apalagi dikatakan tahun ini kalau jatuhnya tanggal hari Jumat, berarti ini termasuk haji akbar ya umat dan akhwat. Jadi tidak terjadi setiap tahun. Nah, maka manfaatkan. Sudah umat dapat hari Jumat adalah waktu diijabahnya doa di penghujung asarnya. Kemudian juga pada saat mendengarkan khutbah Jumatnya pun juga adalah waktu istijab doa. Berpapasan juga ini adalah hari Arafah. Nah, ini alasan kenapa disebut dengan haji akbar. Ini kesempatan emas yang tidak berulang. Belum tentu kita sampai pada hari Arafah berikutnya. Oleh karena itu, umat dan akhwat melihat hari Arafah ini ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka ini menambah keutamaan dari bulan Zulhijjah itu sendiri. Taib. Inilah dia keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan ini menambah keilmuan kita sehingga kita bisa lebih yakin dan lebih maksimal lagi melakukan ibadah dan amal soleh di awal bulan Zulhijjah ini. Lalu apa saja amalan yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Ya, kita harus punya strategi umat dan akhwat. Apa yang bisa saya lakukan? Dan itu merupakan ibadah dan amal soleh sehingga saya bisa berhasil keluar dengan banyak pahala dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kita mulai dari yang pertama, yang paling sederhana. Yang paling sederhana umat dan akhwat adalah bukan yang paling sederhana, ini yang paling utama. Ini yang paling sederhana ada di nomor 3 kalau tidak salah. Adalah menunaikan haji. Ya, ini yang paling besar pahalanya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'malil afdal? Amalan apa yang paling afdal? Qal imanu billahi wa rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qil, dikatakan, thumma madza? Kemudian apa lagi? Qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qil, thumma madza? Kemudian dikatakan, apa lagi? Ya. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Nah, maka ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1519.
Ya, maka kita lihat disebutkan amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua jihad fisabilillah, dan yang ketiga haji mabrur. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang bisa berhaji dan dia mabrur hajinya, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang melakukan amal yang paling utama. Namun memang qadarullah masyafa'al, ya, kita harus berlapang dada umat dan akhwat, bahwasanya pergi haji utamanya di negeri kita tidak begitu mudah. Ya, ada ujian-ujiannya, ya. Mungkin itu ujian dalam hartanya karena harus menabung dengan harta yang begitu banyak, atau terkadang ujian mengenai proses administrasinya, ya. Namun hal ini jangan dijadikan sebuah kesempitan, ya. Seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dan dia berhasil keluar dari kesulitan tersebut, dari ujian tersebut, maka dia menjadi orang yang diangkat derajatnya. Jadi kalau Anda pikirkan walaupun orang Indonesia itu sulit sekali, hajinya tidak semudah orang-orang lain di negeri-negeri lain, mungkin ini adalah spesialnya orang Indonesia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak ujiannya. Ya. Memang tidak semua bisa menunaikan haji dengan mudah, ya. Karena harus punya hartanya, harus punya sehatnya, harus punya izinnya, ya. Belum lagi kalau perempuan harus ada mahramnya, ya. Maka seseorang yang sudah bisa memenuhi syarat ini wajib bagi dia untuk menunaikan haji. Tapi kalau ternyata qadarullah hartanya belum ada, maka tidak wajib haji ini, ya. Atau misalkan umat dan akhwat izinnya sulit sampai akhirnya kita menipu perizinan misalkan, ya, sampai menggunakan perizinan-perizinan yang tidak betul. Nah, ini gugur sudah kewajiban kita. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu sehingga akhirnya malah kita yang terkena mudaratnya sendiri. Jadi seseorang kalau dia belum dapat izinnya dari yang menyelenggarakan, maka ya sudah, ini belum hitungan wajib bagi dia. Atau mungkin kesehatannya yang tidak ada, ya. Baik. Maka seseorang yang bisa menunaikan haji, maka wajib dia untuk menunaikan haji dan ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa menunaikan haji? Masih ada lagi amalan-amalan yang bisa dikerjakan, ya. Ini menunaikan umrah, ya, umat dan akhwat. Namun mungkin kalau untuk kita yang di Indonesia pun juga tidak mudah, ya, karena kita juga harus izin lagi untuk umrah ini. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mukimin di sana, ya. Orang-orang yang mukim tinggal di Mekah itu tidak bisa langsung haji begitu saja karena memang mereka punya perizinan juga. Tapi untuk umrah, maka bagi mereka mudah, ya. Maka mereka bisa mengerjakan ini. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, ya. Jadi kalau umat dan akhwat seseorang yang nanti diberikan kenikmatan punya iqamah di kota Mekah, ya, tapi tahun itu tidak bisa pergi haji, ya, pergilah umrah, ya. Ambil niat untuk penduduk kota Mekah, kemudian melaksanakan umrah. Maka ini mendapatkan pahala yang besar juga. Lalu bagaimana Ustazah kalau tidak bisa umrah juga? Ya, kita di sini posisinya. Maka yang paling sederhana tadi yang Ana mau sampaikan adalah kita mengerjakan salat fardu 5 waktu. Mudah tidak umat dan akhwat? Mudah insyaallah, ya, kita sudah biasa mengerjakannya. Hanya kita perlu lebih khusyuk lagi sehingga betul-betul salat fardu yang 5 ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari biasanya kita sudah khusyuk, hari-hari ini harus lebih khusyuk lagi. Hari-hari biasanya sudah tepat waktu kok Ustazah, maka hari-hari ini lebih tepat lagi, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian, ara'aitum, ya, ini artinya tahukah kalian, lau anna nahran bi babi ahadikum, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian, yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan, lalu orang itu mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, ma taqulu dzalika yubqi min darni, maka coba menurut kalian apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Ya, coba umat dan akhwat pahami hadis ini, ya. Maka para sahabat yang ditanya oleh Rasulullah SAW menjawab,
tentu tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Bayangkan, dia mandi 5 hari dia sehari mandi 5 kali. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, maka begitu perumpamaan salat 5 waktu. Ya. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Allahu Akbar. Ya, jadi salat yang ummahat dan akhwat kerjakan ini selama ini menghapuskan dosa ala ummahat dan akhwat. Ya, bagaikan orang yang tadi punya rumah yang mepet dengan sungai, ya dekat dengan sungai, kemudian dia mandi setiap hari 5 kali. Kira-kira ada nggak umat dan akhwat tersisa kotoran di badannya? Enggak ya. Maka seperti itu seorang mukmin yang dia mengerjakan salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia dengannya Allah akan menghapuskan dosa. Makanya seseorang ya umat dan akhwat kalau mau kembali setelah futurnya, misalkan umat dan akhwat ada kenal orang yang dia sudah lalai sekali, jauh sekali dari Allah. Dia bertanya kepada umat dan akhwat, harus dari mana ana memulai memperbaiki diri? Jawaban paling mudahnya, minas shalah. Perbaiki diri dari shalah. Maka semua urusannya yang lain akan mengikuti. Seseorang baik salatnya akan baik pula amal ibadahnya yang lain. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu akan mencegah seseorang dari keburukan ya dan kefasikan. Baik. Maka kita bisa mengerjakan salat fardu 5 waktu ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka yang biasanya menghapuskan dosa, 1 misalkan akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat. Yang ketiga ya. Nah, sama-sama salat soalnya ya, tapi dia bukan salat fardu. Salat sunnah. Ya. Dari Thauban, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Anna khaira a'malikumus salah. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat. Ya. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidak ada yang menjaga wudu melainkan ia adalah seorang mukmin. Ya. Jadi ummati wa akhwati, kita mengerjakan hal-hal yang wajib seperti salat fardu tadi ya. Kita sudah berusaha istiqamah tapi tetap saja ada yang tidak sempurna. Dan ini adalah sunnatullah ya. Nah, maka apa amalan yang bisa menambal atau bisa melengkapi amalan yang wajib? Ibadah wajibnya ditambah dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Ya, dengan salat-salat sunnah. Salat sunnah apa saja? Kalau kita mulai bicara dari awal hari, maka ada salat qabliyah subuh ya, atau kita sebutnya dengan salat sunnah fajar yang dikatakan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian setelah itu kalau kita menunggu sejenak setelah salat subuh ya dengan zikir, setelah salat zikir pagi ya. Setelah itu kita akan mendapati waktu syuruk, kita salat syuruk ya, salat duha di awal waktu. Kemudian nanti menjelang agak siang jam 9 jam 10 kita bisa salat duha di tengah waktu. Kemudian kita bisa mengerjakan qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kemudian bisa mengerjakan ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isya. Ya. Belum lagi kalau ummati wa akhwati mengerjakan salatnya di masjid misalkan, bisa tahiyatul masjid. Maka ini merupakan salat-salat sunnah yang akan melengkapi pahala daripada salat-salat wajib ya. Yang akan melengkapi kekurangan kita dalam salat wajib, maka dilengkapi dengan salat sunnah. Oh, tadi kalau malam ya, ada qiyamul lail ya, ada salat sunnah witir ya. Kemudian amalan berikutnya ummahat dan akhwat adalah berpuasa. Ya. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, an ba'di azwaj Nabi SAW, ini artinya beberapa istri Nabi SAW mengatakan, kanat Rasulullah SAW, ya katanya Rasulullah SAW biasa berpuasa yasumu tis'a dzil hijjatin wa yaum asyura. Biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura. Ya. Baik.
Tis'a Dzulhijjah ini sebagian menerjemahkannya 9, tanggal 9-nya saja. Ada lagi yang dalam riwayat lain tapi hadisnya dhaif itu yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Ya, tapi kalau hadis yang ini hadisnya sahih kata Imam Albani. Ya. Nah, ini makanya dimaksudkan tanggal 9-nya juga dimaksudkan tanggal 1 sampai 9-nya. Ya. Kemudian pada hari Asyura ya untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ya, ayamul bid ya. Taib. Maka dari hadis ini umat dan akhwat kita bisa mengambil sebuah ibadah dan amal salih yaitu berpuasa di hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Taib. Kalau sebagian orang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 8-nya nggak ada dalilnya, ya. Memang tidak ada dalil secara khusus, ya, karena dalil yang tadi kita katakan derajatnya dhaif. Tapi tanggal sebagaimana kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW itu biasa mengerjakan puasa sunnah di hari-hari apa saja, atau kita sebut dengan di hari-hari yang tidak tertentu. Maka itu disebut dengan siyamul mutlak, ya. Kalau siyamul muqayyad yang harinya itu tertentu, misalkan puasa Senin, Kamis, kemudian puasa Daud, kemudian puasa 3 hari di tengah bulan, ayamul bid, puasa Tasu'a atau puasa Asyura gitu ya, puasa hari Arafah. Nah, tapi umat dan akhwat, di hari-hari yang tidak khusus pun Rasulullah pernah berpuasa. Ya, ini disebut dengan berpuasa bukan di hari-hari khusus. Dan berpuasa ini juga berlaku, bisa dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 8. Ya. Maka kita bisa mengerjakan puasa sunnah di hari-hari ini dengan dalil bahwasanya kita sedang mengerjakan puasa sunnah mutlak. Ya. Yang mana puasa sunnah ini boleh dikerjakan di hari apa saja, juga tentunya di hari tanggal 1 sampai 8, selama bukan di hari-hari terlarangnya puasa. Apa saja hari-hari terlarangnya puasa? 1 Syawal, kemudian 10 Zulhijjah pada saat hari raya Idul Adha, tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik, hari Jumat saja, ya, hari Jumat saja tanpa disertai Kamis atau Sabtu, tanpa digandeng hari Kamis atau digandeng hari Sabtu, atau hari Sabtu saja, ya. Nah, maka selama bukan hari-hari terlarangnya, maka silakan berpuasa. Ya, ini akan mendapatkan pahala keutamaan amal soleh yang dikerjakan di bulan Zulhijjah. Jadi umat bisa berpuasa di tanggal 1 sampai 8. Wabil khusus, dan khususnya tadi yang kita sudah baca dalilnya adalah di hari Arafahnya di tanggal 9. Ya. Tadi apa keutamaan ini? Punya keutamaan sendiri. Ya, katakanlah kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 8 keutamaannya tapi alhamdulillah mendapatkan lipat ganda amal solehnya. Jadi yang puasa sunnah mutlak misalkan pahalanya sekian dilipat gandakan. Ya. Nah, tapi kalau di tanggal 9-nya ada khusus ini keutamaannya umat dan akhwat, yaitu menghapuskan dosa setahun dan sesudah setelahnya. Maka kalau seandainya umat dan akhwat bukan seseorang yang dimudahkan untuk berpuasa sunnah di tanggal 1 sampai 8-nya, maka usahakanlah semaksimal mungkin bisa berpuasa di tanggal 9-nya, kecuali orang yang memang terlarang puasa, orang haid, ya. Orang haid tidak boleh dia bersedih dengan haidnya. Ya Allah, haid tanggal 9 Zulhijjah. Itu namanya sudah qadarullahu ma syaa fa'al, dan Allah mengetahui hal yang lebih baik bagi seorang perempuan itu. Ya, maka orang-orang yang bisa puasa, maka usahakanlah dia puasa di tanggal 9-nya. Ya, karena keutamaan khususnya tadi. Baik. Kemudian setelah berpuasa, yang kelima, memperbanyak sedekah ya umat dan akhwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.
Ya, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di terjemahannya di sini nafkahkanlah, wa anfiqu itu nafkahkan atau infakkan, ya. Ini termasuk sedekah ya umati wa akhwati. Jadi mengeluarkan harta atau menyisihkan harta yang berlebih ya dari hal yang wajib atau nafkah wajib ya itu disebut dengan sedekah dan infak. Maka seseorang yang dimampukan untuk bisa berinfak dan bersedekah, maka keluarkan harta kita. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang syuh. Syuh itu apa? Kikir. Ya. Baik. Kemudian bentuk sedekahnya apa saja? Apa saja umat dan akhwat? Sedekahnya mau sedekah langsung berbentuk harta, uang kepada orang yang membutuhkan atau misalkan terkena musibah ya kita bantu. Atau misalkan bentuknya makanan, misalkan umat dan akhwat dari tanggal 1 sampai tanggal 9 buat misalkan makanan ya, kemudian dibagikan di sekitar rumah misalkan ya. Tidak perlu banyak-banyak umat dan akhwat ya. Misalkan hanya 10 porsi aja atau misalkan sedekahlah dengan tetangga kita kanan kiri saja. Ya, itulah kemampuan kita misalkan ya sudah. Yang jelas kita harus berusaha mengeluarkan sedekah ini dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang lain kita sudah berusaha sedekah, tapi di hari-hari yang utama ini usahakan sedekahnya lebih maksimal lagi. Baik. Kemudian yang keenam, memperbanyak zikir ya umat dan akhwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ya, maklumat ini di dalam tafsirnya di surat Al-Hajj ayat 28 artinya hari-hari Arafah, hari-hari yang sudah ditentukan ya. Bulan haram juga termasuk di dalamnya. Ya, maka ini berzikir. Berzikir itu banyak sekali amsalnya atau jenisnya ya. Ada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya bertakbir, bertahlil, bertasbih. Kemudian ada yang zikir-zikir yang terdapat dalam hadis ya. Misalkan subhanallah ya bihamdi subhanallahil azim, katanya dua kalimat yang ringan tapi ternyata sangat berat nanti di yaumil mizan di saat perhitungan ya. Kemudian juga ada kalimat la haula wala quwwata illa lam tadurruhu illa syai'. Mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah maka tidak akan pernah memudarati orang yang membacanya ya. Atau misalkan Nabi SAW bersabda, inilah astaghfiruk bi'atsa marrat. Aku selalu membaca istighfar 100 hari ya. Dalam sehari ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya istighfar adalah zikir yang masyru' yang disyariatkan. Dan masih banyak lagi ya umat dan akhwat. Dan khususnya ya, ketika di bulan atau afwan di awal bulan Zulhijjah ini kita bisa mengerjakan zikir takbir ya, atau kita sebut dengan takbir ya, kita menyebutnya. Bagaimana lafaznya? Lafaznya yang biasanya kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Diulang terus takbir seperti ini. Dan ini boleh dilaksanakan dari awal 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Karena umat dan akhwat, yang namanya takbir itu ada 2 ya. Ada yang disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak itu umat boleh kerjakan dari hari Rabu kemarin ya, atau malamnya dari ba'dal maghribnya itu. Kemudian sampai dengan tanggal 13. Setiap kapan? Setiap ba'da salat fardu. Berapa banyaknya Ustazah? Berapa itu? Seberapa aja. Ya, tidak ada bilangan khusus. Semaksimal yang umat dan akhwat bisa. Nah, adapun takbir muqayyadnya ya, yang terikatnya ini yang biasanya lebih kita kenal ya. Itu dari tanggal 9-nya. Ya. Sampai dengan tanggal 13. Ya, dari ba'da zuhur ketika sudah masuk Arafah itu. Nah, itu kita bertakbir ya. Mungkin kalau di zaman kita sekarang atau ya hari-hari ini kita belum terbiasa ya bertakbir dari tanggal 1-nya. Tapi harusnya sudah dibiasakan umat dan akhwat karena dulu para sahabat melakukannya ya. Para sahabat ridwanullah alaihim bahkan mereka ya kalau tidak salah satunya Ibnu Umar kalau tidak salah Anda ingat ya. Ini ketika sudah masuk tanggal 1
bulan Zulhijjah mereka masuk ke dalam pasar-pasar dan bertakbir. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia bahwasanya ini sudah masuk bulan atau hari-hari yang mulia. Ya. Jadi kalau laki-laki disunahkannya dikeraskan takbirnya. Adapun perempuan maka dilirihkan saja, hanya cukup terdengar oleh dirinya saja. Baik. Kemudian ummahati wa akhwati, yang ketujuh adalah beristighfar dan bertaubat ya. Mumpung ini adalah hari-hari yang katanya Allah, dikatakan dari dalam hadis Allah sangat mencintai amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, maka ambil kesempatan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk beristighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon ampun. Astaghfirullah, atubu ilaihi. Allah, aku memohon taubat kepadamu. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha yughar." Sungguhnya Allah itu cemburu, umat dan akhwat. Jadi Allah punya sifat cemburu. Wa ghiratullahi, dan cemburunya Allah itu an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Manakala seorang hamba tidak taat kepada Allah, itu adalah waktu Allah cemburu sekali. Ya, bayangkan umat kita yang melakukan dosanya, Allah yang cemburu ya. Karena Allah nggak mau hambanya terjerumus termasuk ke dalam orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu umat dan akhwat, beristighfarlah ya, bertaubatlah. Kalau beristighfar mengucap zikir istighfar, astagfirullah. Kalau bertaubat maka ada syarat taubatnya atau ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seandainya yang kedua tadi, setelah mohon ampun kepada Allah, seandainya ini hubungannya dengan haknya manusia, kita meminta maaf kepada manusia tersebut. Ya, misalkan kita dulu pernah menzalimi, mengambil barang teman kita, atau misalkan meminjam tanpa mengembalikannya. Nah, ini harus diselesaikan dulu ya dengan orang tersebut. Dan yang terakhir, ya umat dan akhwat, adalah berazam, berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan bertaubat. Ya, maka seseorang, Ustazah, kalau mau sungguh-sungguh bertaubat, ada ya yang namanya salat sunnah taubat. Tidak ada salat sunnah taubat secara khusus ya umat. Hanya saja dahulu para sahabat sebelum berdoa untuk bertaubat kepada Allah, mereka mengerjakan salat sunnah dulu. Ya, karena untuk menenangkan hati dan untuk juga lebih siap sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dia jadi dikerjakan salat sunnahnya seperti salat sunnah biasa ya. Niatnya salat sunnah aja. Kemudian baru setelahnya ditutup dengan, setelah selesai salatnya ditutup dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakui kesalahannya, mohon ampunan, menyelesaikan urusannya dengan manusianya, dan juga berazam tidak melakukannya kembali. Baik. Kemudian yang ke-8, ummahati wa akhwati rahimani wa rahimakunallah, menyembelih hewan kurban ya. Menyembelih hewan kurban ini adalah salah satu amal salih yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lebih tepatnya di tanggal 10, 11, 12, 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, yang mudah-mudahan umat dan akhwat sudah hafal ya semuanya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Allah dan inhar, berkurbanlah. Ya, kemudian disebutkan juga dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, ya. Afwan, wa nusuki ini juga dikatakan nusuk di sini dalamnya adalah nahar ya, atau berkurban ya. Kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, ini menunjukkan pensyariatan hewan, menyembelih hewan kurban. Ya, maka bagi umat dan akhwat yang dimampukan untuk menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyriknya selesai, silakan berkurban. Ya, mudah-mudahan minimalnya Allah mudahkan umat dan akhwat untuk satu kepala keluarganya yang berkurban, maka ini akan masuk pahalanya untuk semua anggota keluarganya. Ya. Baik, kemudian yang ke-9, ummati wa akhwati. Amal saleh yang bisa kita kerjakan juga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ini perintah untuk bertauhid dan perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada ibu dan ayahnya. Umat dan akhwat, tauhid itu adalah ibadah yang paling tinggi. Ketika tauhid setelahnya disebutkan tentang birrul walidain, maka ini menunjukkan bahwasannya derajat berbakti kepada kedua orang tua itu di bawah setelah kita mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya dan mentaati Rasulnya, langsung setelahnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bagaimana penting dan besarnya birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini manfaatkan untuk semaksimal mungkin berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tuanya jauh, maka kita lakukan kebaikan. Mungkin misalkan menghubunginya, menanyakan kabarnya, atau misalkan mengirimkan hadiah. Ya. Atau kalau dekat, maka kita banyak berbicara dengannya, tanya kebutuhannya. Ya. Karena mereka adalah orang yang pantas kita berbakti kepada keduanya setelah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Kemudian yang terakhir, ummahati wa akhwati, sebenarnya masih sangat banyak ya amal-amal yang bisa kita kerjakan. Namun ini anak rangkum menjadi 10. Dan mudah-mudahan yang 10 ini bisa mewakili hari-hari kita ya. Minimal yang 10 ini umat dan akhwat usahakan untuk mengerjakannya ya. Mudah-mudahan ini menjadikan umat dan akhwat keluar menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Taib, yang ke-10 adalah berbuat baik kepada sesama ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik maka ada husna, ada pahala yang terbaik, wa ziyadah, dan tambahan. Kata para ulama yang namanya tambahan di surga itu adalah ketika seorang bisa memandang wajah Allah. Dan itu adalah sebaik-baiknya nikmat. Siapa coba umat dan akhwat yang tidak mau mendapatkan kesempatan untuk memandang wajah Rabb yang selama ini kita ibadahi. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Jadi orang-orang yang berbuat baik ini tidak akan diberikan kehinaan sama sekali. Ulaika ashabul jannah, dan mereka ini golongan penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka adalah calon orang-orang yang akan kekal di dalam. Lihat, ini pahalanya orang yang berbuat baik kepada sesamanya sangat banyak. Diberikan kebaikan yang terbaik, ditambah pula kemudian dijauhkan atau ditutupi dari debu hitam, dari aib dan hina. Kemudian termasuk ke dalam golongan penghuni surga yang akan kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Maka umat dan akhwat, teruslah menjadi orang baik, karena orang baik akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terkecoh dengan perkataan orang-orang kafir hari ini. Jangan terlalu baiklah sama orang. Terlalu baik sama orang nanti akan menimbulkan ini kemudaratan. Ini janji Allah umat dan akhwat. Ketika Allah sudah berjanji maka tidak akan mudarat. Orang yang berbuat baik selama tidak menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya, maka akan ada pahala yang terbaik. Katakanlah orang baik sekarang mudah dimanfaatkan oleh orang-orang hari ini yang zalim, tapi ingatlah bahwasanya dia pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kun muhsinan ya. Jadilah orang yang selalu berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu banyak ya umat dan akhwat. Tersenyum, menyapa, mengucapkan salam, menolong, menjenguk orang sakit, melayat orang yang meninggal, itu berbuat baik kepada sesama. Mengundang orang lain untuk buka puasa di rumah kita, ya, memberikan hadiah, ya, itu berbuat baik kepada sesama. Maka mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang mulia ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dengan mengerjakan atau dengan berbuat baik kepada sesama di antara kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ummahati wa akhwati, kiranya ana sudah lewat 2 menit dalam menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman ya, serta Allah berikan kita taufik ya. Taufik itu kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Lianna la yudrasul ilma, tidaklah ilmu dipelajari kecuali untuk diamalkan. Seseorang itu ketika dia menuntut ilmu bukan hanya untuk tujuan bisa punya ilmu saja. Kenapa menuntut ilmu? Supaya pintar. Ini salah ya umatullah. Kenapa menuntut ilmu?
supaya saya bisa mengangkat ketidaktahuan dalam diri saya untuk mengerjakan amal ini. Misalkan sholat, kemudian agar saya sholatnya benar. Nah ini baru benar, seseorang itu menjadikan ilmu sebagai wasilah dia mencapai tujuannya. Saya punya tujuan sholat khusyuk. Ya, maka gimana ya caranya? Pelajari ilmunya. Nah ilmu ini nanti digunakan menjadi wasilah pengantar kita kepada tujuan. Janganlah seseorang hanya sekedar kenapa menuntut ilmu supaya dibilang penuntut ilmu. Ya ini berarti dia sia-sia. Ya, mungkin dia dapat pahala menuntut ilmunya, tapi dia tidak mendapatkan pahala mengamalkannya. Ya. Taib. Jazakumullahu khairan ummahati wa akhwati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari menjelang sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita yang berbicara pribadi. Ya, utamanya untuk yang menyampaikan dan yang kemudian untuk yang mendengarkan ya. Ana mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan. Setiap apa yang Anda sampaikan datangnya bukan dari Al-Quran dan hadis yang sahih, maka tinggalkan ya umat dan akhwat. Ya, karena dua sumber yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Adapun manusia adalah orang yang lemah, yang bisa jatuh terhadap kesalahan atau ke dalam kesalahan. Kita akan tutup majelis ilmu kita. Nanti Anda akan berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya ya, Amah Musyrifah. Namun kita tutup dulu dengan berdoa ya, sebagaimana para masyayikh guru-guru kita mengajarkan ketika selesai bermajelis ilmu maka seorang muallimah, seorang guru hendaknya berdoa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana khatayana wa jahlana wa israfana fi amrina وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطايانا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربي أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبة رحمتك وعزائم نعمتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحان الله وبحمده نستغفر الله ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Mungkin Ana kembalikan kepada Amah Musyrifah. Tafadhali. Alhamdulillah, jazakillah khairah atas materi yang telah disampaikan Ustazah. Ini diberikan kesempatan untuk dua penanya ya Ustazah. Naam, tafadhali habibati. Kalau mungkin menulis sulit, langsung aja nggak apa-apa ya. Oh sebentar Ustazah. Ya tafadhali yang mau bertanya langsung raise hand saja. Diberikan dua kesempatan untuk yang bertanya. Tafadhali ummahat wa akhwat. Ini ada nih habibati ukhti Laila, tafadhali mungkin iftahil mic awalan, dibukakan dulu habibati mikrofon. Tafadhali ukhti Laila. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya ini perkara kurban. Saya pernah dengar itu kan Rasulullah juga katanya bisa ya berkurban untuk satu keluarga dengan 1 ekor kambing gitu.
Terus kalau misalnya kondisi begini, kalau di lingkungan, lingkungan tempat tinggal itu kan dari RT kadang dia, ini ya, patungan kurban gitu ya. Jadi kalau terkumpul ada 7 orang nanti dibelikan sapi gitu. Nah itu apakah bisa juga misalnya saya, patungan untuk pembelian sapi itu kan berarti satu nama gitu, tapi saya, untuk satu keluarga gitu. Jadi ibaratnya 7 orang itu termasuk salah satunya saya, tapi saya atasnamakan, keluarga saya semua gitu, bukan hanya satu orang dari keluarga saya. Gitu aja Ustazah. Terima kasih. Nah, jadi Ukhti Laila pertanyaannya apakah 1/7 bagian yang dikorbankan dari dari sapi itu juga termasuk seperti yang kambing bisa diwakilkan untuk satu keluarga seperti itu ya Habibati? Iya, betul Ustazah. Baik, barakallahu fik ya. Umati wa akhwati ya, dalam Islam 1 ekor sapi atau unta itu bisa digunakan untuk 7 orang yang berkurban, itu betul ya. Dalilnya apa? Dalilnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan unta dan sapi 7 orang untuk satu hewan. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1318. Dicek ya umat dan akhwat. Lalu apakah 1/7 ekor sapi bisa diniatkan untuk satu keluarga sebagaimana kambing? Maka Allahu a'lam, yang Anda pelajari boleh. Karena karena kurban itu ibadah personal ya umat dan akhwat, tapi pahalanya boleh diniatkan untuk satu orang. Untuk satu keluarga. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berkurban dan mengatakan, ya Allah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Ya. Memang dalam hal ini kurbannya pada saat itu adalah kambing ya. Namun karena kurban secara umum yaitu adalah ibadah personal yang boleh pahalanya diniatkan untuk satu keluarga, maka kita ketahui tadi unta dan juga sapi termasuk hewan kurban, dan Rasulullah juga pernah berkurban atau di zamannya juga pernah berkurban dengan 1/7 tadi, maka Allahu a'lam ini juga dibolehkan atau hukumnya sama. Jadi Laila kepala keluarganya ya yang mengambil, misalkan kepala keluarganya bapak anti atau misalkan suami anti kalau sudah menikah, nanti diniatkan untuk satu keluarga. Ini insya Allah berlaku seperti itu. Dan juga dikuatkan dengan fatwa Syekh bin Baz ya. Anda pernah baca? Syekh bin Baz ditanya oleh seseorang, ya katanya di negerinya, kalau tidak salah yang bertanya itu dari negeri timur sana ya. Tidak biasa mereka dengan kambing gitu katanya. Mereka biasanya masyarakatnya makannya sapi, sedangkan tidak sanggup kalau membeli satu sapi untuk satu keluarga ya. Jadi bagaimana dengan patungan 1/7? Boleh katanya. Lalu bagaimana kalau saya 1/7 bagiannya ini akan diwakilkan untuk satu keluarga saya? Naam, boleh seperti itu. Jadi wallahu a'lam, kalau sependek ilmu sependek yang ana tahu itu boleh Habibati. Izin sedikit lagi Ustazah terkait dengan itu. Tadi kan Ustazah bilang, kepala keluarga, mungkin ayah saya atau kalau ada suami, tapi kalau posisi saya ini saya tidak ada suami, maksud saya sudah bercerai, tapi memang ayah saya masih hidup. Apakah harus berarti sementara ayah saya tidak tinggal dengan saya gitu, gimana ya Ustazah? Oh, nah kalau demikian berarti ya sudah umur sebagai kepala keluarganya, karena kan di rumah berarti yang paling bertanggung jawab adalah ya? Iya, insyaallah. Berarti mewakilkan anak-anak insyaallah. Belum ada anak yang baligh kan ya ya? Sudah, anak saya sudah besar-besar, tapi belum punya penghasilan gitu. Oh iya, nah berarti masih kan sebagai kepala keluarga yang saat ini. Iya. Allahu a'lam, berarti cukup yang mewakilkan biidznillah itu. Oh baik, jazakallah. Terima kasih banyak Ustazah penjelasannya. Wa iyyakum habibati, insyaallah. Ada lagi pertanyaan Habibati? Tafadholi. Oh, ini ada pertanyaan di chat Ustazah. Assalamualaikum, apakah yang tidak boleh bercukur yang adalah yang berkorban dalam kurung suami ataukah seluruh anggota keluarga? Sekalian satu pertanyaan lagi boleh Ustazah? Boleh Habibati, tapi sebentar ya, kita jawab satu-satu. Na'am Ustazah, tafadholi ya Ustazah. Nah, wallahu a'lam ya. Walaupun ini mungkin umat dan akhwat, ana pernah satu kali belajar katanya semuanya harus menahan diri dari mencukur. Tapi kemudian ada juga ana datang di majelis masyayikh mengatakan, oh tidak cukup kepala keluarganya. Maka terakhir yang ana pelajari itu adalah yang terlarang mencukur
rambut, memotong kuku ya sejak awal Dzulhijjah hingga hewan kurban tersebut disembelih adalah orang yang berniat kurbannya. Berarti kalau dalam hal ini tadi misalkan contohnya Ummu Laila yang berniat kurbannya kan Ummu Laila. Berarti anak-anaknya tidak perlu, bukan seluruh anggota keluarganya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1977, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Nah, karena yang ingin ini adalah yang punya niatnya adalah kepala keluarga, maka cukup kepala keluarganya saja. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jawabannya Ummu Syarifah tadi yang nanya. Berarti kalau anti suaminya yang suaminya ya, berarti ya sudah suaminya saja yang menahan diri dari memotong kuku dan mencukur. Wallahu a'lam. Mungkin sudah terjawab ya. Ama Musyrik. Jazakillahu khairan ya Ustazah. Masih boleh satu lagi nih Ustazah yang sudah ditulis di chat. Ya, fadhal Haibati. Apakah bila puasa qadha hari Senin di awal Zulhijjah mendapatkan juga pahala puasa sunnah Senin dan sunnah Zulhijjah? Jazakillahu khairan Ustazah. Wa jazakumullah khairan. Taib. Mumtaz pertanyaannya ya. Apakah seseorang ya, misalkan dia mengerjakan qadha dari puasa Ramadannya ya. Kemudian tapi bersamaan dengan hal itu di hari Senin dan di awal Zulhijjah pula. Misalkan nanti ya berarti itu tanggal berapa ini? Tanggal 3, 4, 5, 6 misalkan tanggal 6 nanti. Apakah mendapatkan pahala puasa sunnah Senin dan Zulhijjah? Nah, jawabannya ummati wa akhwati ya. Yang namanya puasa wajib itu tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah. Ya. Maka ketika qadha puasa wajib ya, ini akan mendapatkan pahala qadhanya saja. Lalu bagaimana dengan bertepatan di awal Zulhijjah? Apakah akan mendapatkan pahalanya juga dari puasa sunnahnya? Kalau kita lihat tadi yang wajib tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah, maka tidak akan dapat pahalanya. Namun ya umat-umat berharap boleh ya, kita berharap mudah-mudahan dengan kita meniatkan, biasanya kita menunda-nunda qadha. Kemudian di 10 hari pertama ini Ana bisa mengerjakan sunnah nih Ustazah, tapi Ana tahu kita harus dahulukan yang qadha, yang wajib dengan yang sunnah. Karena kalau Ana mengambil pendapat kerjakan dulu, selesaikan dulu yang wajib, yang qadhanya, baru mengerjakan yang sunnah yang utama. Tapi ada juga ya ulama yang membolehkan sunnah yang utama dulu baru yang wajib. Ini jangan dibentrokan. Ini namanya ikhtilaf dalam ilmu fikih, maka umat harus berlapang dalam pendapat masing-masing guru. Tapi kalau Ana, maka selesaikan dulu qadha wajibnya. Nah, seseorang ketika dia merasa 10 hari pertama yang dia bisa qadha atau bisa memanfaatkan waktunya untuk berpuasa, maka dia pilih untuk qadha dulu. Mudah-mudahan dia sampai berharap, ya Allah, dengan saya mengerjakan qadha ini menggugurkan hutang wajibnya. Tapi karena dilakukannya di bulan Zulhijjah, mudah-mudahan dapat juga keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjahnya, seperti itu. Jadi kita berharap punya pahala yang besarnya boleh. Tapi kalau dalam kaidahnya, dalam hukum fikihnya, maka puasa wajib tidak bisa digabungkan niatnya dengan puasa sunnah, maka dia hanya mendapatkan puasa wajibnya saja, pahala puasa wajibnya saja. Tapi mudah-mudahan karena umum mengutamakan mengerjakan yang qadha, yang wajib, ini akan mendapatkan pahala sebagai orang yang bersegera mengerjakan kebaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kiranya Ummu Husna pertanyaannya ya. Jadi walaupun mungkin secara kaidah fikhiyahnya dia tidak mendapatkan pahala puasa sunnah Senin dan juga Zulhijjah, tapi mudah-mudahan masih bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya. Dan enggak apa-apa kerjakan sejak qadhanya. Karena kalau Ana ditanya, Ustazah, Ana pasti punya hutang qadha, tapi Ana tahu Ana ingin sekali berpuasa di awal hari pertama bulan Zulhijjah. Mana yang harus didahulukan? Ana bilang harusnya Anda selesaikan dari awal. Tapi kemudian umumnya biasanya mengatakan, Ustazah, kan Ana mungkin tidak lagi muda ya, banyak sekali halangan-halangannya. Oh iya, nah, afwan. Maka Ana sampaikan, selagi masih bisa, ya sudah qadha dulu ya. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan pahala anti sebagai orang yang menyegerakan hutang, membayar hutang. Nah, adapun nanti ketika tanggal 9-nya ya, umat dan akhwat, karena tanggal 9 ini kan tadi ya punya keutamaan sendiri, menghapuskan sehari yang setahun sebelumnya, dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, ini mungkin nggak apa-apa. Ya, Ana mengambil pendapat yang ya sudah, kalau memang sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya berusaha untuk membayar qadhanya. Tapi masih ada lagi hutang qadhanya, masih aja ada. Maka nggak apa-apa tanggal 9-nya puasalah sunnah puasa Arafah. Ya.
Ya, dengan niat insya Allah setelah ini akan bayar hutang-hutang yang sisanya. Seperti itu. Ya, jadi Husna kesimpulannya, tanggal 1 sampai tanggal 8-nya usahakan qadha saja. Baru nanti tanggal 9-nya, kalau masih ada sisa hutangnya, ya sudah, la ba'sa puasa Arafah. Nanti dengan niat setelah puasa Arafahnya akan dikerjakan lagi di hari-hari berikutnya, saat mampu untuk mengerjakan puasa qadha. Wallahu a'lam bishawab. Tamam. Seperti itu, Amma Musyrifah. Naam, jazakillahu khairan Ustazah atas jawabannya. Tamam. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi bagaimana waktunya Ustazah? Apakah Ustazah berkenan untuk menjawab? Mungkin yang terakhir mungkin Ustazah? Ini terakhir ya Habibati, karena sudah masuk waktu asar, nanti kita sudah. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa Ustazah, yang dicukupkan saja. Baik, labas. Akhir syai, ya terakhir ini terakhir. Nah, Kita tadi belajar menyegerakan sholat, berarti jangan sampai kita sudah belajar tapi ilmunya tidak diamalkan. Tamam? Apa pertanyaannya, Habibati? Alhamdulillah, Ustazah, apabila belum membayar hutang puasa Ramadan tahun ini, apabila lagi Lebaran Haji, apakah tetap harus berpuasa pagi sebelum sholat Id? Wallahu a'lam, ana nggak tahu ini hukumnya apa ya. Oh, na'am Ustazah. Na'am, berarti sudah khalas Ustazah. Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan dan pertanyaan yang telah dijawab. Jazakumullahu khairan. Afwan Habibati ya, lahdha Habibati. Ana baru paham pertanyaannya. Apakah harus berpuasa pagi sebelum sholat Id? Na'am Ustazah. Berpuasa pagi sebelum sholat Id. Kalau Kan kita tidak berpuasa ya Habibati. Na'am, kalau Idul Adha tidak Ustazah. Nah, ya sudah berarti wadih. Tidak perlu kita puasa. Kalau Idul Adha kita paginya tidak berpuasa kan ya Habibati ya? Kita Idul Adha untuk yang kalau apa nih Saudara, waktu itu kok pernah dengar untuk yang berkurban tidak makan sebelum sholat, makannya setelah sholat. Untuk yang berkurban saja, Allah alam sudah. Afan sudah. Nah, labas. Ana juga Allah alam nggak punya ilmu dalam hal ini. Uti Hikmah silakan hadir di kajian yang sifatnya sama dan tanyakan kepada ustadznya ya Habibati. Ana la alam wa ana akhif, dan ana takut kalau berbicara dalam hal yang belum ana ketahui ilmunya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan Amma Musyrifah, Amma Isma dan Amma Alif. Allahu katab Jazakumullah khairan Ustazah. tempatkan dan juga semoga Allah memberikan pahala bagi umat dan akhwat yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Allah yubarik fikunna jami'an. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, Amma. Na'am Ustazah, tafadholi Ustazah. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.